Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya cintai. Terima kasih tak terhingga atas perhatian saudara-saudari mengikuti channel ini. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat hari ini dan hari esok, hari-hari berikutnya kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalankan kegiatan yang baik-baik dan menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya memperoleh balasan yang terbaik juga. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, Mr. bin Yahya mengisbat nasab Ba'alawi jalur Thariqah Jatman, yakni Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Informasinya hari ini, Selasa dan Rabu besok, akan mengadakan Bahsul Masail soal nasab Ba'alawi. Materinya sudah disiapkan dalam bentuk pertanyaan, tinggal jawabnya dibikin kompak oleh peserta Bahsul Masail. Apakah Ba'alawi nasabnya sahih, nyambung sampai Rasulullah? Itu pertanyaannya. Dipastikan nanti semuanya akan menjawab dengan kompak, ya sahih, Ba'alawi nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah. Lalu tok, 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 keputusan Ba'alawi telah diisbat oleh Jatman. Bahsul Masail nasab Ba'alawi ini diadakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 6 dan tanggal 7 Agustus 2024 di Subang, tepatnya katanya Pendopo Kabupaten Subang. Saudara-saudara sekalian, hebat memang Mr. bin Yahya ini. Luar biasa. Para habib imigran yang didatangkan oleh Belanda ini membuat tipu daya, melakukan penjajahan mental rakyat Indonesia, memba'alwikan seluruh sektor kehidupan kesejarahan Indonesia. Pemba'alawian ini sudah berjalan sejak lama, yakni sejak para imigran Yaman itu didatangkan oleh Belanda ke Indonesia. Banyak sudah yang diba'alawikan, mulai dari pemba'alawian kuburan keramat, kuburan tokoh-tokoh, ulama-ulama, kuburan para pejuang, kemudian juga membuat kuburan-kuburan palsu bernama Ba'alawi, bermarga Ba'alawi, memba'alawikan Wali Songo, memba'alawikan pahlawan-pahlawan Nusantara, memba'alawikan simbol-simbol negara, bahkan negara itu sendiri diakui sebagai hadiah dari Ba'alawi, memba'alawikan nama daerah, situs-situs peninggalan leluhur, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu juga pemba'alawian di bidang mental spiritual. Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah, yang disingkat Jatman, yakni semua Thariqah Mu'tabarah yang ada di bawah naungan NU sejak Muktamar ke-9 tahun 2000 yang diadakan di Pekalongan,
di mana pada saat itu Mr. bin Yahya diangkat menjadi ketua atau Rois Am Jatman. Sejak tahun 2000, Mr. bin ini menjadi Rois Am Jatman. Dalam kurun 24 tahun berkuasa sampai sekarang ini, Mr. bin Yahya telah berhasil memasukkan ide-ide Ba'alawi dalam Nahdlatul Ulama, memba'alawikan pengurus besar Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokoh NU, juga memba'alawikan sejarah NU, sekaligus pemba'alawian zikir-zikir, pemba'alawian manaqib, pemba'alawian sirah, pemba'alawian ratib, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita masih ingat pidato beliau yang menyatakan kalau thariqah yang ada di Indonesia, wabil khusus thariqah Mu'tabarah yang ada di bawah NU ini, sumber dasarnya adalah thariqah Ba'alawi, yakni thariqah yang dinisbatkan kepada Alwi bin Ubaidillah, bukan Alawi dari Ali bin Abi Thalib. Tidak. Jadi thariqah ini adalah thariqah Ba'alawi. Itu adalah cara mengelabui Mr. bin kepada ahli-ahli thariqah yang ada di Indonesia. Ini ketika Ba'alawi terbongkar kepalsuan nasabnya, terkuliti kebohongannya, terbuka atas tipuannya yang mengaku-ngaku sebagai ahlul bait, dzurriyyah Rasulullah, cucu Rasulullah. Mereka saat ini sudah telanjang bulat dan menanggung malu, itu pun kalau masih punya muka. Kecuali kalau mukanya sudah jadi muka tembok, rai gedek, kulit badak. Mereka tidak bisa membuktikan kalau nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah. Bukti kesejarahan tidak ada. Bukti kitab sezaman tidak ada. Bukti jejak peninggalan tidak ada. Bukti peradaban juga ada. Tidak ada. Apa bukti peradaban Yaman? Kuburan itu. Bukti filologi atau manuskrip tidak ada. Tes DNA jelas terbukti keturunan Yahudi. Dan sekarang ini Habib-habib yang masih ngotot memaksakan diri untuk diakui sebagai keturunan Rasulullah diminta untuk melakukan tes DNA, menyatakan malah tes DNA itu haram, lalu mengeluarkan fatwa haramnya tes DNA, terus mengulang-ulang syuhrah wa istifadah, padahal syuhrah wa istifadah itu baru kemarin. 600 tahun bro, tidak dikenal orang. Bagaimana bisa kita percaya? Maka rungkat sudah bahwa pengakuannya sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni batal, dan batalnya itu batal dengan sendirinya. Kita tidak membatalkan karena kita tidak pernah mengakui. Tidak sah dengan sendirinya karena kita tidak pernah mengesahkan. Dan jika masih terus mempertahankan pengakuannya itu,
maka bisa dipastikan mereka berarti telah melakukan penistaan agama, merendahkan martabat keturunan Rasulullah SAW yang asli, dan menipu umat Islam secara keseluruhan. Maka selayaknya oleh majelis ulama, para habib-habib itu diberikan hukuman, paling tidak diingatkan, Bib, ente itu bukan keturunan Rasulullah. Sudah, akuilah bahwa ente itu manusia biasa. Tetapi apa daya, MUI sampai saja sudah terkena virus habaib. Buktinya banyak habib-habib yang bernaung di MUI. Tapi memang bukan Yahudi kalau tidak terus berkelit dan berdaya upaya dengan segala cara untuk mempertahankan status gelar habib yang dimaknai sebagai keturunan Rasulullah SAW. Membalikkan fakta, kemudian menuduh, memfitnah, memframing. Kalau kita yang ingin meluruskan nasab itu disebut sebagai pengadu domba, pemecah belah. Padahal aslinya kalau dia diam dan mengakui bukan keturunan Rasulullah, selesai sudah. Tidak ada apa-apa. Selesai. Dan kita tetap menghormati mereka sebagai manusia sama seperti kita. Yang lebih jeleknya lagi, tidak mampu menjawab, tidak mampu menunjukkan bukti, lalu menyerang secara personal, lalu melakukan persekusi, dan lebih jauh melakukan pengancaman-pengancaman. Maka melalui gelaran Bahsul Masail yang khusus membahas sahnya nasab Ba'alawi ini, Mr. bin Yahya mendapatkan kesempatan untuk memperoleh legalitas pengesahan nasab Ba'alawi yang nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada satu lembaga di Indonesia yang akan tercatat mengesahkan atau mengisbat nasab Ba'alawi, yaitu lembaga Jatman yang ada di bawah kekuasaan Mr. bin Yahya itu sendiri. Jatman itu adalah organisasi yang mengurusi masalah thariqah yang berkaitan dengan cara menyucikan jiwa, membersihkan hati, menghilangkan penyakit-penyakit hati, iri, dengki, riya, hasud, takabur, yang mengurusi bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, membangun cinta yang tinggi kepada Allah, memunculkan rasa khauf dan roja kepada Allah, meninggalkan urusan-urusan dunia dan fokus pada urusan akhirat, menjauhkan diri dari kesombongan, menghindari sifat sum'ah, dan ingin diagung-agungkan. Itu mestinya yang diurus oleh thariqah. Lah kok sekarang jadi lucu dan menggelikan. Tiba-tiba Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman yang ada di bawah komando Mr. bin Yahya mengadakan Bahsul Masail soal nasab Ba'alawi. Mestinya yang dibahas itu cara-cara mendekatkan diri, seperti yang saya katakan tadi. Mengoreksi cara-cara pendekatan diri kepada Allah yang salah dan sesat, menyesatkan. Mengoreksi barangkali ada thariqah-thariqah atau ajaran-ajaran
pendekatan diri yang tidak sesuai dengan syariah. Juga membetulkan thariqah yang dilakukan oleh Ba'alawi. Karena yang saya lihat thariqah Ba'alawi sekarang ini fokusnya hanya ritual di kuburan. Coba lihat tuh Habib-habib kalau ke kuburan, dengan segala aksesorinya kuburan dibangun sedemikian rupa. Lalu di situ dilakukan ritual. Apa yang dilakukan? Doa, zikir, salawat. Doa, zikirnya bagus, salawatnya bagus. Tapi cara-cara yang dilakukan untuk membesar-besarkan kuburan, itu adalah cara yang menurut saya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesesatan thariqah Ba'alawi. Coba lihat di Yaman sana itu, semuanya kuburan yang diramaikan. Maka kepada semua rakyat Indonesia, kita wajib tahu bahwa ini adalah akal-akalan Mr. bin Yahya yang sebenarnya tidak nyambung sama sekali. Urusan thariqah dipakai untuk menipu umat agar percaya kalau Habib itu cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa iya thariqah urusin nasab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.